Halo, apa kabar? Saya harap semua baik aja ya. Kali ini Barkalota akan menceritakan secara singkat mengenai film yang berjudul Swords Drawn, di mana film ini menggabungkan elemen fantasi, aksi, dan kehangatan keluarga. Namun sebelum itu, kita intro dulu. Awal cerita di mana sang jagoan yang bernama Jian adalah seorang pembunuh handal. Dia adalah pembunuh nomor 1 di Villa Giza. Namun secara diam-diam, dia memutuskan untuk berhenti dari dunianya. Dia mengajak kekasihnya untuk kabur meninggalkan perkumpulan mereka. Tapi ternyata rencana Jian diketahui pemimpin klan Villa Giza dan menyuruh para anggotanya untuk menangkap Jian. Dan terjadilah pertempuran antara Jian dan anggota lamanya. Di saat para anggota klan Villa Giza tidak dapat mengalahkan sang jagoan, dan secara tak terduga kekasihnya menyerang Jian dari belakang. Jian pun kabur dengan keadaan terluka parah dan terjun dari tebing tinggi ke dalam sungai. Kisah pun berlanjut, di mana ada seorang gadis bernama Su Yiyi menolong sang jagoan yang terdampar di pinggir sungai dengan keadaan tak berdaya. Su Yiyi pun membawa Jian ke rumahnya untuk dirawat, di mana rumah tersebut ada kedua orang tuanya dan ketiga adiknya. Hari-hari pun berlalu di mana sang jagoan mendapat kedamaian di tempatnya sekarang. Hubungan sang jagoan dan Su Yiyi pun semakin dekat, di mana kisah kedekatan mereka terjadi begitu saja, dengan berlangsungnya kejadian-kejadian yang tak terduga, di mana mereka diganggu preman lokal yang kocak.这回你们凑不了了，给我干他们！有话好好说呀，大家。哪来的？我捡的，我根本不会用。剑下送你。啊？ Lanjut cerita, anggota klan Villa Giza mencari tahu keberadaan sang jagoan dengan menelusuri jejak sang jagoan berada. Mereka pun mendapati kotak senjata berada di tangan para preman lokal. Di suatu tempat di mana jagoan dan Su Yiyi berada, para anggota Villa Giza memporak-porandakan tempat tersebut dan menculik Su Yiyi, dan terjadilah pertempuran antara sang jagoan dan para anggota klan Villa Giza.
Sesampainya di rumah, ternyata sang ketua klan telah menunggu di rumah mereka, dan terjadilah pertempuran sengit, sampai jagoan tak mampu lagi melawan ketua klan. Beruntung datang ayah Su Yiyi menolong sang jagoan. Tak itu saja, bahkan ibunya pun ikut membantu menyerang si ketua klan tersebut, sampai akhirnya dia pun kabur. Ternyata ibunya Su Yiyi adalah Ran Qingchen, bidadari aliran Tianshan, dan sang ayah adalah Bai Yunfei dari Gunung Zhu yang menguasai jurus puluhan ribu pedang. Mereka adalah para calon dewa-dewi yang bersembunyi dikarenakan dosa masa lalu ibu mereka dan akan dihukum mati, tetapi ayah mereka menolongnya dan melukai para anggota aliran Tianshan. Mereka pun kabur dari sana tanpa jejak. Dengan kejadian ini, maka para aliran Tianshan dan yang lain akan memburu mereka. Mereka pun bergegas meninggalkan rumah yang mereka diami. Dalam perjalanan, mereka langsung dihadang para sesepuh aliran Tianshan dan yang lain. Dan dengan terpaksa ayah mereka mengeluarkan jurus 10.000 pedang. Tapi belum sampai klimaksnya, ayah mereka muntah darah. Kemudian mereka pun menghilang dari hadapan musuh. Lanjut cerita, dalam perjalanan, mereka dikejar-kejar hingga akhirnya mereka bertemu dengan ketua klan Phylakisha dan membunuh ibu mereka dan menawan Su Yiyi. Sang jagoan dan lain berhasil diselamatkan oleh peliharaan ayah mereka. Di pengasingan, tempat di mana mereka sekarang, si Bai Yunfei, ayahnya Su Yiyi, sebelum meninggal mentransfer semua tenaga dalamnya ke sang jagoan, hingga menguasai jurus 10.000 pedang. Lanjut cerita, sang jagoan pun langsung pergi ke markas klan Phylakisha dan memporak-porandakan tempat tersebut sampai ketemu dengan ketua klan dan Su Yiyi yang disandra. Akhirnya mereka pun beradu ilmu tingkat dewa. Ketika sang jagoan berhasil menyelamatkan Su Yiyi dan kabur dari Phylakisha, si ketua berusaha menghalau mereka. Dan keluarlah ilmu terakhir dari sang jagoan, ilmu 10.000 pedang, dan bisa ditebak, cerita pun berakhir. Terima kasih telah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di alur film yang lain. Bye!